Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan saya, Imadi Yoga Prasada. Hari ini kita akan coba untuk belajar tentang salah satu materi di mata kuliah statistik. Ya, walaupun kemarin di kelas sudah pernah kita ajarkan, tetapi saya mencoba untuk membuat videonya. Mudah-mudahan bagi adik-adik yang waktu di kelas kemarin belum paham, bisa mencek kembali video pembelajarannya, sehingga nanti bisa membantu adik-adik dalam lebih memahami tentang bagaimana penggunaan data dalam analisis statistik. Ya. Nah, adik-adik semuanya, seperti yang pernah saya sampaikan di kelas, bahwa sebenarnya alat analisis statistik itu ada banyak, gitu ya. Ada Stata, ada SPSS, ada Fuse dan sebagainya, banyak banget gitu ya. Stata adalah salah satunya aja. Nah, hari ini kita akan coba belajar bagaimana menggunakan analisis statistik dengan Stata gitu ya. Nah, Stata kalau adik-adik gunakan aplikasinya atau adik-adik running aplikasinya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini adik-adik semuanya. Seperti adik-adik lihat di layar gitu ya, tampilannya seperti ini. Untuk yang default biasanya warnanya putih gitu ya. Kalau saya ubah tampilannya menjadi hitam, tapi ini kembali ke preference saja, tapi intinya sama. Jadi tampilan pasti akan seperti ini gitu ya. Nah, ada beberapa bagian utama di dalam Stata. Yang pertama, adik-adik bisa lihat yang tengah ini yang paling besar ya, yang paling besar di sini. Ini disebut sebagai result windows atau window hasil ya, jendela hasil. Jendela hasil itu apa Pak? Jendela hasil itu adalah jendela yang nanti akan menunjukkan gitu ya, atau menghasilkan gitu ya, atau mengeluarkan perintah-perintah yang kalian masukkan ke dalam Stata. Misalnya kalian menggunakan perintah regresi nih gitu kan, menggunakan perintah regresi ya, reg gitu ya. Maka adik-adik hasil dari regresi itu, analisis regresi itu akan keluarnya di sini ya. Misalnya lagi kalian menggunakan perintah korelasi, maka hasil dari perintah korelasi itu akan keluar di sini ya. Jadi ini adalah jendela hasil ya. Kemudian di sebelah kiri gitu ya, ini ada jendela lainnya nih gitu ya. Di sini itu adalah historis windows gitu ya. Historis windows ini sebenarnya berisi tentang history gitu ya, atau sintak-sintak atau perintah-perintah yang pernah kalian gunakan di dalam Stata gitu ya. Misalnya kalian menggunakan perintah regresi, pasti akan tercatat di sini. Kemudian menggunakan perintah korelasi, menggunakan perintah uji stasionaritas, menggunakan perintah uji asumsi klasik gitu ya. Semuanya akan keluar di sini perintah-perintah itu ya. Jadi sini untuk mencatat atau untuk melihat kira-kira perintah-perintah apa saja yang sudah kalian masukkan ke dalam Stata, pasti akan keluar di sini adik-adik semuanya. Gitu ya. Ini adalah disebut sebagai history Windows. Kemudian setelah history Windows ada apa lagi Pak? Di bawah sini ya, ada command Windows. Ya, command Windows itu apa Pak? Command Windows itu adalah Windows yang nanti digunakan oleh kita sebagai user ya, pengguna, untuk memasukkan perintah ke dalam Stata. Misalnya kalian menggunakan perintah regresi, ya masukkan perintah regresi ya di sini masukannya gitu ya. Kemudian menggunakan perintah korelasi ya berarti di sini nanti masukinnya gitu ya. Jadi perintah apapun itu yang mau kalian masukkan ke dalam Stata, kalian bisa masukkan di dalam perintah command Windows ya, di sini tempatnya. Kemudian berikutnya di sebelah kanan ini adalah variabel Windows ya. Variabel Windows ini adalah Windows yang nanti akan menunjukkan, atau jendela yang nanti akan menunjukkan menunjukkan variabel-variabel apa yang kalian masukkan ke dalam Stata. Kan pastikan kalau kita kemarin belajar ada variabel dependent dan variabel independent gitu kan. Maka variabel-variabel itu masuk di sini. Kalau variabel dependentnya ada 5, ada 1, misal variabel dependent ada 1, 2 atau 3 mungkin gitu ya. Nanti bisa masukkan di sini, atau variabel independentnya ada 10 misalnya, masukkan di sini, atau independent dan dependentnya ada 18, berarti masukkan di sini. Ya, jadi semua variabel itu nanti akan masuk di sini. Apapun itu variabel yang akan kalian masukkan ke dalam Stata, pasti akan keluar di variabel Windows gitu ya. Ini penting adik-adik semuanya. Nah, selain ini ada 4 part ini, part Windows ini gitu ya, ada 4 Windows ini. Selain ini juga ada taskbar biasa di sini ya, ada file, dan di sini isinya ada open dan sebagainya, ada edit gitu ya, kemudian ada copy, di sini isinya ada copy, paste dan sebagainya, ada data gitu ya, terkait dengan datanya adik-adik, misalnya mau describe data dan sebagainya, nanti masuk ke data, ada grafik, ada statistik gitu ya. Ini kalau kalian mau menggunakan statistik yang klik-klik gitu ya, tinggal klik-klik, ini masuknya ke perintah statistik. Ada user, ada Windows, ada help dan sebagainya. Ini adalah taskbar ya, jadi jendela perintah juga ada di sini gitu ya. Tapi perintahnya ini perintah-perintah yang umum seperti open, edit, print gitu ya. Ada di sini. Ini statistik juga ada. Ini untuk mengklik-klik ya. Kalau kalian mau klik-klik misalnya perintah
time series, misal mau perintahnya Arima atau Arima X, nah berarti klik aja di sini gitu ya, itu bisa ya. Jadi selain kalian masukkan ke dalam perintah ini, bisa juga kalian menggunakan alternatif lainnya, itu tinggal klik ada di sini gitu ya. Tapi ingat, tidak semuanya bisa diklik-klik, kadang-kadang kalian harus menggunakan perintah secara langsung. Makanya saya selalu bilang, itulah pentingnya adik untuk belajar pemrograman ya, bukan pemrograman di IT, bukan, tapi pemrograman untuk analisis data gitu ya. Perintahnya apa sih gitu ya, jadi itu. Nah, ini terkait dengan perintah tentang stata dari semuanya. Nah, hari ini kita akan coba untuk belajar ya, supaya adik-adik bisa mempraktekkan bagaimana melakukan analisis regresi dengan stata gitu ya. Setelah bisa melakukan analisis regresi, terus bagaimana interpretasi datanya gitu kan. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini adik-adik semuanya. Jadi adik-adik harus bisa menganalisis data gitu ya, kemudian bisa menginterpretasikan datanya gitu ya, kapan kita harus menganggap itu signifikan, variabelnya berpengaruh terhadap variabel dependent misalnya, kapan tidak gitu ya. Jadi kita akan coba belajar hari ini gitu ya. Nah, sebelum kita belajar itu, maka kita harus tahu dulu gitu ya, bahwa sebelum kalian membuat atau sebelum kalian menganalisis data itu di stata, maka kalian harus punya dulu datanya di stata ya. Kalian harus menyiapkan dulu datanya gitu ya. Data itu nanti menjadi penting karena itulah yang mau kita analisis ya. Jadi data itu harus disiapkan dulu. Nah, ada beberapa alternatif untuk memasukkan data kita ke stata adik-adik semua. Yang pertama, adik-adik nanti bisa menggunakan perintah ini ya, menggunakan perintah di file gitu ya, kemudian di import ya, klik file, import, nanti ada Excel spreadsheet ya, diklik. Jadi kalau kalian mau memasukkan data via Excel gitu ya, dari Excel. Nah, kalau kalian mau masukkan, itu yang pertama ya, yang pertama kalian masukkan data dari Excel ke stata gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa data kalian harus siap dulu di di Excel-nya ya. Tadi data sudah siap di Excel, baru nanti kalian bisa masukkan ke stata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan perintah di sini ya, ada data editor ya. Jadi semua di sini ada tulisan data editor. Kalian bisa klik di sini ya. Kalian bisa klik gitu kan. Nah, kemudian nanti keluar tampilan baru adik semuanya. Tampilan barunya yang gimana, Pak? Tampilan barunya kurang lebih begini. Nah, ini ya. Jadi keluar tampilan barunya seperti ini. Nah, nanti adik-adik tinggal memberikan nama aja. Misalnya variabelnya mau dikasih variabel apa ya namanya ya. Misal di sini ya, kalian menggunakan variabel namanya misalnya ketahanan pangan, misalnya ketahanan KP ya, KP atau ketahanan pangan gitu ya. Nah, kalian tinggal klik aja udah. Nanti di sini ketahanan pangan ya. Nah, misalnya ini gitu ya. Jadi ketahanan pangan data yang pertama gitu ya. Nanti tadi bisa kalian edit di sini ya, namanya gitu ya. Misalnya namanya, sebentar. Misalnya kalian mau ubah, sorry ini sebentar. Nah, datanya misalnya namanya di sini bukan variabel ya, tapi namanya adalah ketahanan pangan misalnya gitu ya. Biasanya sih kalau ada dua suku kata pakainya underscore gitu ya, tapi biar mudah KP aja gitu ya. Karena kalian pakainya kalau dua suku kata harus pakai underscore. Misalnya gini nih, ketahanan underscore pangan ya, ini bisa ya. Nah, nama variabelnya nanti berubah gitu ya, jadi ketahanan pangan. Misalnya ketahanan pangan di sini berarti kan pakainya skor misalnya 66% misalnya. Nah, kalian masukin 66, kemudian di 76 gitu ya. Nah, ini satu persatu ya, kalian masukin satu persatu gitu. Atau kalau kalian mau ya, ini bisa di copy paste kan dari Excel ya. Misalnya kalian punya Excel, di copy paste kan langsung ke sini juga bisa gitu. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama, kalian langsung import ya, file Excel ke stata. Yang kedua, input satu persatu seperti ini ya di stata. Atau yang ketiga, copy paste dari data di Excel ya ke stata. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ini misalnya kita punya data di sini ya. Kita punya data di sini misalnya. Nah, ini kita punya data ada year gitu ya, tahun. B ini adalah konsumsi gitu ya, konsumsi daging. Kemudian beef ya, ada kata beef. Kemudian YD ini adalah pendapatan ya, disposable income atau pendapatan bisa dibelanjakan. Kemudian ini adalah harga daging. Kemudian ini adalah dummy gitu ya, dummy tahun gitu ya. Nah, misalkan kalian masukkan ini, berarti tinggal kalian copy aja nih data ini ke di copy ya, CTRL-C gitu ya. CTRL-C, kemudian kalian masukkan lagi ke
data editor yang tadi, gitu kan. Masukkan lagi ke data editor yang tadi. Nah ini, ya kalian copy pastekan, berarti di sini tinggal di paste, dia ctrl-v, gitu ya. Ya, kemudian klik yes. Nah ini jadi begini. Ya. Nah ini nanti variabelnya bisa diganti namanya adik semuanya. Ya bisa diganti di sini namanya. Ya, misal ini ganti year gitu ya, jadi year atau tahun, gitu kan. Kemudian yang di sini itu diubah namanya bukan var tapi b misalnya tadi ya, dari kata beef atau beef gini aja. Kemudian yang ketiga ini kita ubah bukan var3 misalnya namanya tadi yd ya, atau disposable income. Kemudian yang keempat ini kita ubah lagi misalnya namanya tadi apa ya, P ya atau harga gitu ya, price gitu ya, atau PRT gitu ya. Kemudian yang ini adalah dummy misalnya, dummy atau variabel boneka ya, DT misalnya, DT misalnya. Udah, nah inilah selesai. Ini data yang bisa kita gunakan di Stata kalau kita copy paste gitu ya. Jadi kita punya tiga cara. Tadi yang 2 sudah saya praktekkan, yang 3 sudah kita praktekkan. Sekarang yang pertama yang paling mudah ya. Yang paling mudah adalah teman-teman nanti itu mengimport data dari Excel ke Stata. Nah, catatannya apa? Catatannya ya datanya harus sudah siap dulu ya. Data sudah siap seperti ini nih. Nah, ini kalian sudah tata dulu. Ada tahun gitu kan. Misalnya ada variabel tahun gitu ya. Kemudian ada variabel beef ya atau konsumsi daging, kemudian ada data disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan, ada harga gitu kan. Ada DT, ini harus disiapkan dulu seperti ini. Ya harus rapi seperti ini. Nah, setelah kalian menyiapkan data seperti itu, baru kalian import, gitu ya. Baru kalian import. Bagaimana cara mengimportnya? Cara importnya mudah. Kalian klik file, gitu kan. Kemudian nanti klik import, kemudian klik Excel spreadsheet, ya. Nah, setelah kalian melakukan itu Excel spreadsheet, nanti akan keluar perintah begini adik-adik semuanya, gitu ya. Nanti akan keluar perintah seperti ini. Mana ya? Sebentar. Ya, keluar perintah seperti ini. Nah, ini dia perintah dari statanya gitu ya. Nah, perintah ini bagaimana Pak? Ya kalian tinggal klik browse ya, browse. Nah, browse ini ya kalian nanti akan diminta untuk mencari di mana lokasi datanya gitu kan. Di mana lokasi datanya? Apakah di mana namanya? Apakah di data statistika di folder mana gitu ya. Kalian cari ya. Kalau saya memasukkan di folder statistika materi mahasiswa gitu ya. Dan kemudian kalian pilih mana file yang mau di input ke Stata. Kalau saya pilih yang ini ya, file tadi yang ada beef, ada disposable income itu ada di file ini. Maka klik open gitu ya. Nah, setelah klik open ada di semuanya, nanti akan keluar preview ya, preview untuk import data. Nah, kalian cek nih datanya udah benar belum gitu kan, jangan-jangan ada yang keliru ya. Setelah kalian cek ini benar semuanya berarti oke gitu kan. Nah, kemudian di sini kalian klik atau kalian centang ini import first row ya as a variable name ya, jadi kalian nanti akan memasukkan baris pertama di Excel ya, baris pertama tadi berarti YD, year, B, P, DT ini akan dianggap sebagai variable name ya, atau nama variabel gitu ya. Nah, jadi diklik aja ini gitu ya. Jadi sehingga nanti datanya Stata langsung membaca first row sebagai variable name atau sebagai nama variabel. Setelah itu kalian klik OK gitu ya. Nah, do you want to save quantity data? Yes gitu. Jadi kalian apakah mau mengubah kan data ini ada data ya tadi kita input secara manual, ya kita ubah aja gitu ya. Kita ubah menjadi yang baru. Nah, ini gitu ya. Nah, kita ubah jadi yang baru. Nah, inilah data yang kita input keluar di sini ada di semuanya gitu ya. Tadi data yang kita input keluar di sini nih. Ya ada year, ada B, ada YD gitu kan, ada P, ada DT keluar di sini. Kalau mau ngecek gimana Pak? Cek aja sini data editor, klik gitu ya. Nah, data editor diklik, nanti adik-adik akan keluar ini. Ya, sorry tadi, sebentar. Nah, ini ya. Jadi kalau adik-adik menggunakan perintah tadi setelah kalian OK ya, akan keluar seperti ini adik-adik semuanya. Ya, setelah kalian OK, opennya di OK, importnya OK ya, akan keluar seperti ini. Jadi variabel year, B, YD, P sama DT akan masuk ke variabel name ya. Kemudian bagaimana untuk mengecek data ini Pak, benar apa enggak datanya? Nah, kalian cek di sini ya, diklik di data editor gitu ya. Setelah kalian klik di data editor, nanti akan keluar seperti ini adik-adik semuanya ya. Seperti ini, akan keluar data yang seperti sebentar. Nah, akan keluar data di sini. Nah, ini dia ya datanya kita gitu ya.
Jadi ada year, ada B, YD, P, DT. Nah, ini datanya. Nah, ini udah benar gitu kan. Udah sesuai sama yang di Excel udah gitu ya. Nah, inilah data yang nanti akan siap untuk kita analisis ya. Jadi ada 3 cara memasukkan. Kalau menurut saya pribadi lebih mudah import ya, lebih mudah import daripada kalian masukin satu-satu ataupun kopas gitu ya. Karena kalau import langsung terbaca seperti ini, jadi kita nggak usah ngedit-ngedit namanya lagi dan sebagainya, atau buat nama lagi nggak usah. Ya, jadi langsung masuk masukin namanya selesai gitu ya. Nah, ini adalah 3 cara yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data kita ke Stata gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh adik-adik semua ini akan saya jelaskan lagi. Nah, ini buktinya adik-adik semuanya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang kita keluarkan mulai dari rename gitu. Jadi kita mengganti variabel ya, mengganti variabel mengganti rename berarti kan mengganti nama ya. Yang semulanya variabel var1 menjadi ketahanan pangan gitu kan. Kemudian mana lagi misalnya ini juga ya, replace ketahanan pangan menjadi sama dengan 78 dan seterusnya. Ini adalah perintah-perintah yang pernah kita lakukan. Jadi perintah apapun itu tadi mulai mengganti nama, kemudian tadi kita perintahnya mendelete mendelete variabel gitu kan, atau mendelete data, itu semuanya masuk ke sini aja semuanya. Ya, ini masuknya ke perintah gitu ya. Dan pasti akan terekam di sini komen-komennya atau perintah-perintah akan terekam di sini. Ya, jadi inilah disebut sebagai result Windows, ya, historis Windows, variabel Windows, komen Windows. Ya, jadi semuanya terdata atau semuanya terlacak. Ya, jadi perintah-perintah terlacak. Gitu. Nah, itulah terkait dengan data yang sudah kita masukkan. Ya. Nah, Pak, kemudian kalau kita mau melakukan regresi, bagaimana caranya? Gitu kan? Apakah caranya itu tinggal klik-klik atau bagaimana? Ya bisa klik atau bisa juga kita gunakan perintah, gitu ya. Kalau saya lebih suka pakai perintah. Gitu. Bagaimana perintahnya Pak? Kalau regresi itu kita menggunakan perintah regress, ya, regress. Ya. Ingat ya di sini ya perintahnya itu pakainya regress. Ya, ingat regress ini adalah perintah adik-adik semuanya yang kita gunakan untuk melakukan regresi. Ya, regresi linear berganda itu pakainya regress. Ya. Karena regresi ada banyak nanti gitu ya, ada top bit, ada probit, ada logit dan sebagainya. Ini salah satunya adalah regress, makanya ya linear berganda, yang linear gitu ya. Nah, setelah kita menggunakan perintah regress, ini perintah regress itu perintah adik semuanya. Jadi kita memerintahkan ke Stata untuk melakukan analisis regresi sehingga kita masukkan perintah regress. Ya. Nah, setelah perintah regress ini harus diikuti dengan variabel dependent. Ya, saya lagi, setelah regress harus diikuti variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Ya. Dalam hal ini variabel yang dipengaruhi adalah B, ya. Karena kita membuat model di mana konsumsi daging ya, beef tadi itu dipengaruhi oleh harga daging dan juga dipengaruhi oleh disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan, dan juga dummy ya, kita mau melihat dummy-nya nanti gitu ya, atau periode tahunnya gitu. Nah, berarti yang setelah regress selalu ingat ya, selalu diikuti dengan variabel dependent-nya ya. Setelah regress selalu diikuti dengan variabel dependent-nya. Nah, setelah variabel dependent kita tuliskan B gitu kan, maka berikutnya kita masukkan variabel independentnya atau variabel bebasnya ya, independennya. Pak, kalau variabel independennya urutannya gimana, terserah gitu ya. Mau YD dulu, mau P dulu, mau DT dulu sama aja gitu ya. Yang penting jangan sampai terbalik antara independent dan dependent. Jadi setelah regress harus diikuti variabel dependent ya. Setelah variabel dependent baru kalian ikuti dengan variabel independentnya. Variabel independentnya boleh bebas urutannya, variabel manapun dulu boleh sama aja ya. Nah, regress B kita masukkan YD gitu kan. Kemudian kita masukkan P, kita masukkan DT ya. Gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah perintahnya. Kita klik enter ya. Kita klik enter. Nah, inilah hasilnya Adik semuanya. Hasil dari regresi B, YD, P, DT gitu ya. Jadi kita meregresikan B di mana B ini adalah variabel yang menunjukkan konsumsi daging ya. YD ini adalah variabel yang menunjukkan disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. P ini menunjukkan harga dari daging sapi itu, DT ini adalah dummy ya, dummy variabel gitu. Nah, ini hasil outputnya Adik semuanya. Pak, kalau saya balik sama nggak sih hasilnya? Sama. Misalnya kita regress ya, variabel independen kita balik P dulu Pak, saya maunya ya udah boleh YD
DT kita coba gitu ya. Hasilnya sama Adik semuanya, ya kan? Nih kan sama ya. Sama persis, hanya ini aja dibalik ya. Harusnya kalau di atas ini YD dulu P, ini P dulu YD, tapi hasilnya sama. Jadi mau dibalik sama selama variabel ya dibalik itu bukan variabel dependen-independennya, tapi independennya saling dibalik boleh ya. Tapi ingat setelah regress harus diikuti variabel dependent, setelah itu diikuti variabel independen. Urutan variabel independennya bebas, mau siapa dulu sama aja gitu ya. Kemudian perlu saya tekankan ada di semuanya. Di dalam stata itu dia case sensitif. Case sensitif itu apa? Artinya dia sensitif terhadap besar kecilnya huruf gitu ya. Kalau misalnya saya regress ya, regress di sini B-nya B besar kan di sini kan. Nih, B-nya variabelnya B besar, Y-nya Y-nya besar, D-nya kecil. P-nya P besar, DT-nya kecil gitu ya. Kalau saya misalnya tulis regress B, Y, D gini ya. Kemudian P, DT gitu ya. Jadi Y-nya saya ubah jadi kecil, harusnya besar ubah jadi kecil. Ini pasti nggak kedetek kan dari semuanya. Ya, ini pasti nggak kedetek. Atau misalnya regress, gitu kan, B-nya kecil, YD-nya kecil, gitu kan, P-nya kecil, DT-nya kecil. Ini juga pasti nggak kedetek, gitu ya. Jadi ingat yang namanya stata itu case sensitif. Kalau di sininya besar, ya variabelnya namanya besar, ya berarti hurufnya huruf besar pakainya. Kalau hurufnya pakai huruf kecil, ya berarti hurufnya pakai huruf kecil, ya. Karena ini sangat karena stata itu case sensitif, ya. Jadi kalau ini artinya not found, berarti nggak ditemukan nih, perintahnya gagal dilakukan, ya. Jadi kalau merah di sini berarti perintahnya gagal dilakukan adik-adik semuanya, gitu ya. Jadi saya lagi stata itu adalah case sensitif, gitu ya. Pak, kalau regress kepanjangan Pak boleh nggak kita pakai rec aja? Boleh, ya ini sama aja, bisa pakai regress, bisa pakai rec, ya misalnya rec B, YD, P, DT, gitu ya. Nah sama aja, gitu ya. Jadi mau pakai rec ya boleh, regress ya boleh, sama saja, gitu ya. Nah ini terkait dengan regresi adik-adik semuanya. Nah tentu saja di semuanya sebenarnya ini kan kita hari ini belajar regresi dulu ya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya saya akan coba upload video lagi tentang uji asumsinya gitu ya. Uji asumsi klasik sama uji-uji yang perlu kita lakukan untuk analisis time series gitu ya. Karena ini data kita adalah data time series sehingga perlu uji-uji lainnya, perlu uji-uji penunjangnya. Jadi sebenarnya kita belum bisa menganggap nilai ini sah untuk diinterpretasikan, harus diuji dulu gitu ya. Tapi anggaplah hari ini kita menganggap bahwa ini sudah diuji gitu ya, sehingga data ini bisa kita interpretasikan. Nah, Pak, bagaimana kita bisa menginterpretasikan data-data ini, Pak? Gitu kan. Ini kan datanya kan angka semua nih, Pak, pusing gitu ya. Ini datanya nggak ada yang enak dilihat kayaknya gitu kan, semuanya angka. Nah, nanti kita akan coba belajar bagaimana cara menginterpretasikan data ini satu persatu ya. Oke, adik-adik semuanya, untuk menginterpretasi data ini ada beberapa hal yang penting untuk kalian lihat. Yang pertama adalah kelayakan model dulu, ya. Modelnya bagus atau tidak itu bisa dilihat dari paling tidak di awal itu bisa dilihat dari dua hal, ya. Yang pertama adalah nilai dari probabilitas F statistik, ya, probabilitas F statistik. Ya, di sini prob lebih besar daripada F. Ini adalah probabilitas F statistik. Nilainya dari mana, Pak? Dari nilai statistik F 3,24 dan nilainya 26,66 ya. Jadi kita punya tiga variabel independen, time seriesnya adalah 24 ya. Jadi nilai statistik F statistiknya itu 26,66 ya. Nah, kalau kita menggunakan nilai ini harus kita bandingkan sama F tabel gitu ya. Kelamaan ya, kita harus buka dulu F tabelnya kelamaan sehingga lebih mudah kita pakai probabilitas ya. Kalau probabilitas kalian bandingkan dengan 3 alfa atau 3 tingkat kesalahan. Yang pertama alfa 1% ya, alfa 5%, alfa 10% ya. Kalau di dalam ilmu-ilmu yang sifatnya itu tidak krusial gitu ya, tidak krusial kayak ilmu agribisnis misalnya, atau mungkin ilkom ya, atau mungkin bisnis ya, di bidang bisnis dan ekonomi gitu ya, itu kalian bisa pakai 3 alfa ini. Tapi untuk bidang-bidang yang sifatnya krusial atau menyangkut hajat hidup seseorang gitu ya, misalnya kayak di kedokteran, misalnya pembuatan vaksin, itu alfa yang digunakan biasanya harus 1% ya, yang digunakan harus 1%. Tapi kalau di bidang ekonomi, di bidang pertanian gitu ya, di bidang data misalnya menggunakan 3 alfa itu it's okay ya, it's okay gitu ya. Jadi bisa menggunakan alfa 1% berarti 0,01 ya, bisa menggunakan alfa 5% berarti 0,05, bisa menggunakan alfa 10% berarti 0,1 ya. Kalian bandingkan ya, kalau bagaimana cara membaca ini, Pak ya, probabilitas F statistik ini kalian bandingkan nilai probabilitas ini dengan alfa
ya, bandingkan dengan alfa. Kalau probabilitas di sini itu kurang dari alfa, berarti artinya dia signifikan. Ya, nilai berarti signifikan. Misal ini nilai berapa? 0,000 gitu ya. Berarti dia kurang dari alfa 1%, ya enggak? Kalau kurang dari alfa 1%, pasti yang 5%, 10% gugur, ya kan? Karena udah paling kecil sih 1% gitu kan. Dia signifikan pada alfa 1%, artinya dia signifikan. Ya. Terus artinya apa Pak? Kalau dia signifikan, artinya bahwa secara bersama-sama, ya, jadi variabel-variabel independen ini, gitu ya, secara bersama-sama atau secara simultan, ya, baik itu YD, P, DT, tiga variabel ini secara simultan berpengaruh atau mampu mempengaruhi variabel dependennya yaitu B, ya, yaitu konsumsi daging. Jadi variabel disposable income, YD, variabel harga, ya, kemudian P tadi gitu ya, harga P, ya, di sini P variabel namanya P, itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap B. Ya. Ingat secara bersama-sama kata kuncinya, atau secara simultan. Ya. Nah, Pak, kalau dia nggak signifikan, Pak, atau nilainya lebih besar daripada alfa, ya berarti dia secara bersama-sama dia berpengaruh. Ya. Sehingga yang kita inginkan di sini model yang bagus adalah model di mana F di sini lebih kecil daripada alfanya. Ya, sekali lagi, model yang bagus ya adalah model yang probabilitas F statistiknya di sini, gitu ya, di sini, ya, di angka ini itu kurang dari alfa. Ya. Alfanya mau 1%, 5%, 10% boleh. Ya, kalau dalam hal ini nilainya 0,0000 gitu ya. Berarti dia lebih kecil daripada alfa 1%, dia lebih kecil daripada 0,01. Ya, 1% kan 0,01. Nah, jadi lebih kecil daripada 0,1 sehingga dia signifikan. Kalau dia signifikan artinya variabel independennya yaitu YD, P, DT ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel B, yaitu terhadap variabel variabel dependennya. Ya, secara bersama-sama atau secara simultan. Ya. Itu caranya. Jadi kalian bandingkan probabilitasnya dengan alfa. Kalau pakai yang di sini boleh, tapi kalian harus bandingkan sama F tabel kelamaan. Lebih mudah pakai yang ini, ya. Karena alfa pasti ada 5, ada 3, ya. 1%, 5%, sama 10%. Ya, itu. Jadi itu yang pertama kalian lihat, ya. Kalau mau melihat apakah model kalian itu oke apa enggak sih, gitu, bagus atau enggak sih, kalian bisa lihat dari probabilitas ininya. Nah, berikutnya kalian bisa lihat dari mana lagi? Nah, berikutnya nanti kalian bisa lihat dari nilai adjusted R-square-nya, ya. Kalian bisa lihat dari nilai adjusted R-square-nya. Adjusted R-square itu apa sih Pak? Ya seperti namanya, R-square yang sudah disesuaikan, adjusted gitu ya. Jadi R-square sudah disesuaikan. Nah, ini maknanya apa? Ya, maknanya kalau misalnya nilai adjusted R-square-nya adalah 0,7403, artinya apa Pak? Artinya bahwa 74,03% ya, variasi variabel dependent ya, itu bisa dijelaskan oleh variabel independennya. Ya, sekali lagi, 74,03% variasi variabel dependent itu bisa dijelaskan oleh variabel independennya. Itu adalah makna dari nilai adjusted R-square. Ya, jadi kalian buat persentase nih, dikalikan 100 dulu. Ya. Karena nilai adjusted R-square itu antara 0 sampai 1. Ya, harus dikalikan 100 untuk interpretasinya. Gitu ya. Pak, kenapa kita nggak baca R-square aja, Pak? Karena R-square ini dia sifatnya optimistik, adik-adik semuanya. Ya, sifatnya optimistik. Optimistik itu bagaimana? Bahwa nilai R-square itu nilainya selalu bagus, ya, selalu meningkat saat kita menambah variabel independen yang kita analisis, yang kita lakukan. Ya. Jadi R-square ini kurang dipercaya sebenarnya, gitu ya. Sehingga kita lebih bagus menggunakan adjusted R-square atau R-square yang bisa atau R-square yang setelah disesuaikan. Ya, kalau adjusted R-square ini mau kalian nambah variabel independen, kalau itu tidak signifikan, gitu ya, atau tidak relevan bagi model kita, dia nggak akan naik, gitu ya, tidak akan naik. Ya. Sehingga kita lebih menggunakan nilai adjusted R-square dibandingkan dengan R-square, ya, gitu. Itu interpretasinya. Jadi ada dua hal yang bisa kalian lihat pertama kali dari model ini, dari hasil analisis regresi, apakah model kalian bagus atau tidak dari dua ini, ya, dari probabilitas F, ya, dan juga nilai adjusted R-square-nya. Ya. Nah, setelah ini apalagi Pak dari tadi bisa kita interpretasikan? Ya, inti dari semua ini ada di sini, ya. Inti dari analisis regresi ada di sini. Nah, di sini kalian bisa melihat ada beberapa kolom, ya. Di sini adalah kolom variabel, ya. Di sini ada kolom koefisien, ada standar error, ada nilai T hitungnya, ada nilai probabilitas T hitungnya, ya. Kemudian ada confidence intervalnya, gitu ya. Nah, di
Di sini kalian bisa melihat ada yang pertama, kalian lihat ini dulu ya, yang di sini dulu ya. Ini namanya uji parsial adik-adik semuanya. Kalau tadi uji simultan ya, uji bersama-sama gitu ya. Misalnya ini uji parsial ya, di uji T itu uji parsial, uji sendiri-sendiri ya, atau uji individu ya. Jadi kita lihat apakah kita melihat satu persatu variabel dia signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kalau tadi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ya. Tapi kalau yang uji parsial kita melihat satu persatu ya, masing-masing variabel itu dia berpengaruh atau tidak ya terhadap variabel dependennya. Ya, jadi kita lihat satu persatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya ya. Nah, dilihat dari mana Pak? Dari sini ya, dari sini. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau kalian menggunakan nilai di sini, T statistik ada di semuanya. Kalau kalian gunakan nilai T statistik, ya kalau memang untuk mengetahui apakah variabel itu berpengaruh signifikan atau tidak, gitu ya, terhadap variabel dependennya, kalian harus lihat atau harus bandingkan dengan nilai T tabelnya. Ya, T tabelnya. Kalian bisa melihat variabelnya ada 3, kemudian datanya ada 24, nanti kalian bisa cari T tabelnya. Kemudian kalian bisa bandingkan nilai sini dengan tabel ya, untuk memberikan justifikasi atau untuk mengambil keputusan menerima atau menolak H0 ya, atau untuk mengetahui dia signifikan atau tidak ya. Saya tidak menyarankan pakai ini karena repot, nanti kalian harus buka tabel dulu ya. Paling mudah kalian pakai di sini ya, yang di probabilitas ini. Nah, yang di sini adik-adik semuanya, yang di kolom ini ya, kolom probabilitas ini ya, P lebih besar daripada T mutlak gitu ya, itu sebenarnya angka yang nanti menunjukkan probabilitas ya, probabilitas masing-masing variabel dia signifikan atau tidak. Nah, untuk mengetahui signifikan atau tidak, kita sama kayak F tadi, kita bandingkan dengan nilai dari alfanya ya. Saya lagi alfa ini nanti bisa menggunakan 3 alfa ya, 1%, 5%, 10% ya. Bergantung penelitiannya ya, bergantung penggunaannya. Kalau untuk penggunaannya untuk ilmu ekonomi yang sangat dinamis gitu ya, kemudian ilmu pertanian dan lain sebagainya yang tidak membutuhkan banyak uji statistik yang kaku gitu ya, maka biasanya 3-tiganya dipakai, bisa 1%, 5%, 10% ya. Tapi untuk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, saya lagi kayak di kesehatan medis ya, misalnya bikin vaksin misalnya, nanti akan diaplikasikan ke manusia ya, berhubungan pada kehidupan manusia gitu kan, maka biasanya alfa digunakan 1% ya, harus 1% ya. Tapi kalau yang di pertanian kemudian ekonomi itu lebih fleksibel ya, bisa pakai 3-tiganya, tapi maksimal 10% ya, nggak bisa kalian pakai 20% nggak bisa ya. Jadi hanya ada 3 alfa, 1%, 5%, 10% ya. Jadi sama seperti probabilitas F, kalian bandingkan ini dengan nilai T dengan alfanya gitu ya. Di sini misalnya kita melihat ya, untuk variabel YD ya, untuk variabel YD kita bisa melihat bahwa nilai probabilitasnya itu adalah 0,002 ya. Nah, 0,02 ini dia lebih kecil atau lebih besar daripada alfa? Lebih kecil ya kan. Kalau kita pakai alfa 0,01 atau 1% ya, nilai ini tetap lebih kecil daripada 0,01 ya, lebih kecil daripada alfa 1%. Apalagi alfa yang 5% dan juga 10% ya kan. Nah, artinya apa? Dia signifikan nih variabel ini ya. Karena dia punya nilai probabilitas yang lebih kecil daripada alfa. Ini signifikan ya. Artinya dia signifikan. Kalau dia intinya pokoknya ada di semuanya, kalau diuji parsial ataupun uji F ya ada di semuanya. Kalau dia kurang dari alfa dia signifikan. Gitu ya. Kalau signifikan artinya berarti apa ya? Variabel YD ini gitu ya. Variabel YD ini berpengaruh secara individu gitu ya, atau secara parsial terhadap variabel B-nya atau variabel dependennya, yaitu beef ya, konsumsi beef. Ya, jadi YD kan nanti kan disposable income atau pendapatan ya, pendapatan yang dapat dibelanjakan. Berarti tingkat pendapatan seseorang itu berpengaruh terhadap konsumsi daging. Jadi makna dari hasil statistik begitu ya. Karena dia signifikan ya, saya lagi ya, signifikan nih, karena kurang dari alfa dia signifikan. Artinya apa? Artinya bahwa atau interpretasinya adalah bahwa YD ya, atau disposable income ini mempengaruhi konsumsi ya. Jadi YD ini berpengaruh signifikan terhadap B-nya ya, atau mempengaruhi B secara parsial ya.
Atau ya cukup aja sebenarnya kalau di artikel-artikel ilmiah kalian cukup bilang bahwa YD berpengaruh terhadap B gitu ya, atau YD mempengaruhi B gitu ya. Jadi YD ini berpengaruh terhadap nilai B-nya gitu, kalau signifikan. Hal yang sama terjadi pada P ya adik semuanya. P ini dia nilai probabilitasnya 0,000 ya. Artinya kurang dari alfa 1% ya. Alfa 1% kan 0,01 ya kan. Berarti dia nilai ini 0,00 lebih kecil daripada alfa 1%, atau lebih kecil daripada 0,01. Artinya apa? Sama. Berarti P ini berpengaruh terhadap variabel B ya. P ini mempengaruhi D ya. Jadi P ini mempengaruhi B gitu. Pengaruhnya seperti apa nanti kita akan pelajari. Kemudian DT juga sama nih, dia signifikan nih gitu ya, signifikan karena dia nilai kurang dari alfa ya. Nah, kalau DT ini nanti agak beda semuanya. DT ini nanti agak berbeda. Mengapa DT ini agak berbeda? Karena dia dummy ya. Dummy itu bukan berarti dia signifikan dia berpengaruh terhadap B, enggak. Dummy berpengaruh terhadap B, enggak. Jadi nanti beda cerita. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain terkait dengan dummy gitu ya, cara menjelaskan variabel dummy gitu ya. Nah, ini konstanta juga sama, dia signifikan ya. Jadi konstantanya dia signifikan ya, karena dia nilai kurang dari alfa. Ya, konstanta ini nanti tidak bisa kita bilang mempengaruhi enggak, karena konstanta ini bukan variabel yang bisa kita interpretasi seperti itu. Konstanta ya konstanta gitu ya. Kita kemarin sudah sempat belajar di matematika ekonomi, matematika agribisnis juga, bahwa konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri gitu ya. Dia tidak terkait dengan variabel. Ya, jadi interpretasinya tidak bisa dibilang seperti itu, karena konstanta ya konstanta gitu ya. Jadi itu. Nah, untuk adik-adik semuanya, nanti kan kita sudah tahu bahwa YD berpengaruh terhadap B gitu ya. Kemudian harga juga mempengaruhi konsumsi, jadi harga daging sapi mempengaruhi konsumsi daging sapi gitu kan. Nah, terus bagaimana kita menginterpretasikan koefisien Pak ya? Menginterpretasikan koefisien ya. Kalau standar error jelas ya, standar error ini error ya. Jadi standar error itu ya error yang kita temukan dari hasil analisis gitu ya. Semakin kecil nilai standar error itu semakin bagus ya. Biasanya sih kalau kita membandingkan standar error sama koefisiennya, kalau standar error lebih kecil daripada koefisien itu aman ya. Itu artinya datanya sih oke-oke aja gitu ya. Jadi standar error itu intinya satu, semakin kecil standar error semakin bagus ya. Nah, kita kembali ke sini ke koefisien adik-adik semuanya. Nah, koefisien ini ya nanti akan sangat terkait dengan cara membaca atau cara melihat pengaruhnya ya. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu nanti ada dua tipe ya. Yang pertama dia mempengaruhi secara searah gitu ya. Kemudian yang kedua dia mempengaruhi secara berlawanan arah ya. Searah ini ya biasanya itu simbolnya positif ya, koefisiennya positif ya. Itu searah, pengaruhnya searah. Kalau yang berlawanan arah itu simbolnya di koefisien biasanya negatif. Ya. Contoh misalnya di YD. Ya. Di YD ini kita bisa melihat bahwa koefisiennya positif, ya enggak? Ya kan, ini kan? Koefisiennya positif 7,173354. Ya. Koefisiennya positif. Ya. Artinya apa? Kalau positif, artinya bahwa semakin tinggi nilai YD, maka semakin tinggi nilai B-nya. Ya. Jadi semakin tinggi nilai B, semakin tinggi nilai YD, semakin tinggi nilai B. Dan sebaliknya semakin turun nilai YD, nilai B juga akan semakin turun. Ya. Itulah makna searah. Ya. Itulah makna dari simbol positif pada koefisien. Ya. Jadi kalau koefisien positif artinya searah, pengaruhnya searah. Ya. YD-nya naik, B-nya naik, YD-nya turun, B-nya juga turun. Gitu ya. Gitu. Jadi semakin tinggi YD, semakin tinggi B. Ya, atau semakin rendah YD, semakin rendah B. Ya. Jadi logikanya begini, kan YD itu kan disposable income, tingkat pendapatan mesti dibelanjakan. Berarti kalau dia searah, berarti kan semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga konsumsi dagingnya. Ya kan? Nah, kalau adik-adik misalnya gaji adik-adik, pendapatan adik-adik misalnya 2 juta ya, paling kalian makannya nasi telur, nasi ayam gitu kan. Beli daging ya jarang-jarang. Nah, kalau kalian gajinya jadi 10 juta misalnya, mungkin kalian setiap hari makan steak gitu ya. Nah, itulah makna ini. Semakin tinggi pendapatan kalian ya, semakin tinggi konsumsi daging kalian ya. Itulah koefisien, maknanya positif ya. Pak, kalau harga gimana nih Pak? Harga nih dia koefisiennya negatif nih Pak, ya kan? Negatif nih, ya kan? Kalau koefisien negatif berarti dia berlawanan arah.
Artinya apa? Artinya bahwa semakin tinggi nilai P, gitu kan, semakin tinggi nilai variabel P, maka variabel B akan semakin rendah. Gitu ya. Dan sebaliknya semakin rendah variabel P, maka semakin tinggi nilai P. Ya. Atau kalau kita ubah jadi kata-katanya, gitu ya, maka semakin tinggi harga daging sapi, gitu ya, semakin tinggi harga daging sapi, maka konsumsi daging sapi akan semakin turun. Ya. Dan sebaliknya, kalau semakin rendah harga daging sapi, maka konsumsi daging sapi akan naik. Itulah makna dari simbol negatif. Ya. Simbol negatif maknanya berlawanan. Satunya naik, ya, yang lain turun, atau yang satunya turun, yang lainnya naik. Gitu ya. Itu jadi kayak tadi, ya, kalau ini negatif, berarti maknanya semakin tinggi harga daging sapi, maka konsumsi daging sapi akan semakin turun. Konsumsi kan ini nih, B ini kan konsumsi nih. Ya kan? Dan sebaliknya kalau semakin turun harga daging sapi, maka B-nya akan semakin naik, atau konsumsi daging sapinya juga akan semakin naik. Ya. Itulah makna dari simbol positif dan negatif di koefisien. Ya, ada maknanya ada di semuanya. Nah, ini makna ini nanti dikembalikan ke hipotesis adik-adik, sudah sesuai atau belum, gitu kan, sama hipotesis adik-adik. Benar atau enggak dengan teorinya. Gitu. Oh, kalau misalnya di ini yang kita contohkan benar, gitu ya. Karena semakin tinggi harga pasti semakin rendah konsumsi, ya kan? Hukum permintaan kan begitu. Ya kan, kalau harga semakin tinggi maka seseorang akan mengurangi konsumsinya. Dan sebaliknya kalau harga semakin rendah pasti konsumsinya akan meningkat. Gitu ya. Jadi disesuaikan lagi sama teorinya, gitu. Nah, ini adalah cara interpretasinya, ya, cara interpretasinya. Nah, ini masih berhenti di di simbol ya. Pak, kemudian angka 717 ini ada maknanya ada, gitu kan. Gimana Pak caranya? Berarti kalau YD itu naik satu satuan, ya tergantung satuannya apa. Misalnya YD itu satuannya dolar misalnya. Berarti kalau YD ini naik $1 atau tingkat pendapatan itu naik $1, maka konsumsinya itu akan naik, ya, karena positif kan. Jadi kalau dia naik $1, konsumsinya juga akan naik sebesar 7,17 satuan, ya. Satuan konsumsi apa? Misalnya kilogram, ya berarti kilogram 7,17 kilogram misalnya, gitu kan. Jadi harus dicek lagi datanya satuannya apa, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau YD itu naik satu satuan, ya, maka B akan naik sebesar 7,17 sekian sesuai dengan koefisiennya, ya. Gitu. Dan sebaliknya kalau YD-nya itu turun satu satuan, gitu kan, maka B-nya akan turun sebesar koefisiennya 7,17 satuan, ya. Jadi kembali lagi ke satuan YD apa, B-nya apa, ya. Kayak tadi misalnya B satuannya kilo, gitu kan. YD-nya satuannya dolar misalnya. Berarti kalau YD naik $1, maka B akan naik sebesar 7,17 kilo. Ya, nanti saya lagi dicek satuannya, gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana Pak? Ini kan negatif nih, ada 0,68 sekian, gitu kan. Ya berarti sama. Kalau harga sapi itu misalnya satuan dolar, ya, harga ini satuannya dolar misalnya. Kalau harga sapi itu naik sebesar $1, gitu kan, maka konsumsi daging sapi akan turun sebesar 0,689 kg. Ya. Dan sebaliknya kalau harga sapi itu turun sebesar $1, maka B ini atau konsumsi akan naik, ya, sebesar 0,689 kg. Nah, ini adalah cara bacanya adik-adik semuanya. Jadi adik-adik harus bisa menginterpretasikan cara interpretasinya gimana. Ya dilihat koefisiennya, gitu kan. Dilihat tanda positif negatifnya, ya, untuk melihat searah atau tidak, gitu. Nah, ini adalah cara bacanya, gitu ya. Pak, yang DT gimana Pak cara bacanya? Nanti terpisah aja, gitu. Nanti akan saya buatkan video terpisah bagaimana cara kita untuk menginterpretasikan variabel dummy, gitu ya. Karena dummy ini cukup panjang, gitu ya, kan tidak sederhana untuk dummy ini, gitu. Walaupun namanya dummy atau boneka, tapi tidak sesederhana itu adik-adik semuanya, gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya adik-adik semuanya terkait dengan materi hari ini, terkait dengan regresi, gitu ya. Jadi adik-adik sekali lagi harus bisa bagaimana melakukan analisis regresi, gitu ya, dengan menggunakan aplikasi Stata di sini, gitu ya. Jadi dipelajari di rumah, gitu ya. Stata ini bisa digunakan untuk data apapun, ya, data time series bisa, kemudian data cross section bisa, dan lain sebagainya. Nanti yang penting kalian di awal itu dideklarasikan dulu datanya adalah time series, gitu ya. Jadi tadi harus dideklarasikan dulu. Oh iya, kalau untuk mendeklarasikan data nanti macam-macam ya dari semuanya, bisa menggunakan perintah tset, gitu ya. Cuma nanti kalau data tahunan, data bulanan, data kuarteran, sama data semesteran misalnya itu nggak sama, ya, caranya nggak sama. Nanti
mungkin akan saya bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan hari ini, adik-adik semuanya, kalian bisa menganalisis regresi dulu, kemudian kalian bisa menginterpretasikan hasilnya gitu ya. Nanti untuk berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana uji-ujinya ya, untuk memastikan bahwa hasil ini firm gitu ya, atau robust ya, hasil ini kokoh gitu ya, untuk kita interpretasikan. Nanti kita bahas uji-ujinya di pertemuan berikutnya, atau saya buat video di di materi berikutnya. Oke, mungkin itu dari saya, dari semuanya. Selamat belajar gitu ya, selamat mencoba di rumah ya. Semoga sukses. Jika ada hal yang tidak dipahami, nanti bisa di kolom chat gitu ya, atau nanti bisa ketemu saya di kelas gitu ya. Oke, mungkin dari saya terima kasih banyak. Selamat belajar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semuanya.